Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus memberikan nikmatnya kepada kita. Kemudian salam serta salam kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat ridwanullah taala alaihim. Sekarang kita lanjutkan membaca kitab Aqidatut Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca tentang wasubulut tawaqqi min hadzal inhiraf tatalakhasu fi ma yali, yaitu cara-cara untuk menghindari penyimpangan dalam akidah itu tatalakhasu fi ma yali, tersimpul dalam poin-poin yang berikut. Syekh telah menerangkan tentang al-inhirafat, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Lalu bagaimana cara menghindari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ini yang akan beliau bahas dalam poin ini. Yang pertama, ar-ruju'u ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li talaqqil i'tiqadi sahihi minhuma, yaitu kembali kepada kitabullah azza wa jalla dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima i'tiqad yang sahih dari keduanya. Jadi cara kita mengatasi dan menghindari penyimpangan dalam akidah ini adalah kita rujuk kepada kitab dan sunnah, yakni kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li talaqqil i'tiqadi sahihi minhuma, yaitu untuk mempelajari, menerima akidah yang sahih dari keduanya. Dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW as-sahihah, karena sumber akidah itu adalah Al-Quran wa as-sunnah sahihah. Kama kana salafus salihu yastamidduna aqidatahum minhuma, sebagaimana as-salafus salih, yaitu sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka itu mengambil akidah mereka dari keduanya, dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu tidak ada iftirak, perpecahan di kalangan as-salafus salih, karena mereka mengambil akidah dari sumber yang benar, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan yusliha akhir hazihil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidaklah akhir umat ini akan diperbaiki kecuali apa yang telah memperbaiki awalnya. Tidaklah umat yang hidup di zaman belakang ini akan baik kecuali jika mereka mengikuti apa yang membuat baik generasi terdahulu, apa yang membuat terkemuka atau membuat baik generasi terdahulu, yaitu mereka rujuk kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW dalam akidah. Kalau kita mau menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita ini, maka caranya adalah mengambil sumber yang sama dalam akidah, dalam ibadah, dalam i'tiqad, sebagaimana sumber yang diambil oleh as-salafus salih, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkenal sebuah ungkapan, la yasluhu hazihil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang membuat awal umat ini menjadi baik. Awal umat ini sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, itu adalah generasi-generasi awal. Apa yang membuat mereka baik? Mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang membuat mereka baik. Kalau umat belakangan ini mau seperti generasi terdahulu, kejayaannya, kebaikannya, maka mereka juga mengikuti hendaknya generasi terdahulu dalam akidah, ibadah, akhlak, adab dan sebagainya. Kemudian ma'al ittila'i ala aqaidil firaqil munharifah, disertai dengan mengkaji akidah-akidah firqah-firqah yang menyimpang. Al-firaq adalah jamak dari al-firqah, al-firaq adalah jamak dari al-firqah, yaitu kelompok. Disertai dengan mengkaji akidah-akidah kelompok-kelompok yang menyimpang, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidah dan sebagainya. Atau pada zaman sekarang ini banyak sekali sekte-sekte menyimpang, ada Druz, ada Alawiyin, ada apalagi Ahmadiyah dan sebagainya. Itu kita kaji, wa ma'rifatu syubahihim liraddi 'alaiha, juga mengetahui syubhat-syubhat mereka, penyimpangan-penyimpangan pikiran mereka. Untuk apa? Liraddi 'alaiha, untuk dibantah. Jadi kita belajar tentang firaq-firaq munharifah, sekte-sekte yang sesat, itu
bukan untuk diyakini, tapi untuk dibantah. Ya. Mestinya di perguruan tinggi Islam di negeri kita ini belajar tentang berbagai sekte itu bukan hanya sebatas mengenal sekte tersebut, tapi harus dibantah penyimpangannya supaya tidak membahayakan orang yang mengkajinya. Dikaji kemudian dibantah ya, menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu harusnya. Nah, tapi ada hal yang kurang tepat ya, bahkan tidak tepat sebenarnya kalau sebatas mengenal sekte-sekte itu. Kalau di perguruan tinggi pasti diajarkan ya aliran-aliran pemikiran dalam Islam, tapi tidak dibantah sehingga dosennya sendiri tidak mengetahui mana yang benar, mana yang keliru gitu ya. Kalau kita tanya mana yang benar, itu terserah masing-masing. Benar menurut kamu yang mana? Ya terserah aja. Nggak bisa begitu ya. Nanti orang jadi liar. Dia bisa meyakini apa saja ya. Jadi wa ma'rifatu syubahihim. Jadi orang harus belajar akidah yang benar yang berdasarkan Al-Qur'anul Karim, karena itulah pokok pangkal kejayaan generasi awal dari umat ini. Tapi juga disertai ya tinjauan kajian terhadap akidah-akidah firaq al-munharifah, yaitu sekte-sekte yang menyimpang ya. Kemudian juga mengetahui syubhat mereka di mana, penyimpangannya di mana, kekeliruannya di mana. Untuk apa? Liraddi 'alaiha, untuk dibantah ya. Wa tahziru minha, dan juga untuk mengingatkan umat darinya jangan sampai mengikuti akidah-akidah mereka. Lianna man la ya'rifu syarra yushiku an yaqa'a fihi. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan hampir saja dia terjatuh ke dalamnya ya. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan hampir saja dia terjatuh ke dalamnya. Bagaimana kita bisa menghindari keburukan kalau kita nggak ketahui itu keburukan? Jadi harus tahu. Kita harus tahu kebaikan, juga harus tahu keburukannya. Kita harus belajar Islam dan belajar juga jahiliyah ya. Oleh sebab itu Huzaifah bin Yaman berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi saya bertanya tentang keburukan karena saya khawatir keburukan itu menimpa saya ya. Sebagaimana dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa menjauh sementara dia tidak mengetahui apa yang harus dijauhi ya. Seperti kata ulama araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Saya tahu yang buruk bukan untuk berbuat buruk tapi untuk dihindari. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Siapa yang enggak mengetahui keburukan daripada kebaikan, dia akan terjatuh ke dalamnya. Nah, jadi kita belajar ini akidah yang sahihah, kemudian juga belajar aqaid munharifah, ya akidah-akidah yang menyimpang supaya kita bisa bantah, supaya kita bisa berhati-hati dan tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Kemudian cara yang kedua untuk ya menjauhi penyimpangan dalam akidah ini, al-inayatu bitadrisil aqidati sahihati aqidati salafis salih fi mukhtalifil marahilid dirasiyah, yaitu memberikan perhatian untuk mengajarkan akidah sahihah, yaitu aqidatus salaf as-salih fi mukhtalafi al-marahilid dirasiyah, di berbagai jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi jenjang pendidikan yang berbeda-beda di negara Islam harus diberikan porsi pelajaran akidah yang banyak ya. Harus diberikan perhatian serius tentang materi akidah ini, akidah sahihah, yaitu akidah salafus salih ya. Jangan sambil lalu, jangan dianggap mata pelajaran enggak penting, justru itu yang paling penting ya. Taib fi mukhtalifil marahil ad-dirasiyah, di berbagai jenjang pendidikan yang berbeda-beda dari TK sampai perguruan tinggi, itu harus diajarkan akidah sahihah ya. Wa ya'ta'u hal hisasal kafiyah minal manhaj, dan juga diberikan jam yang cukup dalam kurikulum. Manhaj artinya kurikulum. Jadi diberikan jam yang cukup dalam kurikulum ya. Wal ihtimamul balighu fi tadqiqil imtihanat fi hadzal ma'addah, dan perhatian yang sangat serius dalam ya tadqiq, dalam ketelitian ujian pada materi ini. Jadi dalam ujian pun harus diberikan ya ketelitian yang sangat serius dalam materi akidah ini. Jangan dimudahkan ya. Jangan digampangkan dalam masalah akidah ini, tapi benar-benar harus diberikan perhatian yang serius, diberikan jam yang cukup, kemudian juga diberikan kitab-kitab yang sesuai dengan akidah salafus salih ya. Karena kalau orang enggak diajarkan akidah, ya dia jahil terhadap akidah, dia enggak mengetahui akidah sahihah. Lalu ya dari mana dia bisa meyakini akidah yang sahihah tersebut kalau dia enggak pernah belajar ya. Begitu harusnya ya. Diajarkan akidah sahihah dari berbagai jenjang pendidikan, kemudian diberikan jam
yang cukup, porsi jam yang cukup untuk materi akidah ini. Kemudian juga perhatian yang sangat besar terhadap masalah akidah ini dalam kenaikan kelas siswa. Ya, dia bisa dinaikkan ke kelas berikutnya kalau ujian akidahnya bagus nilainya. Harusnya seperti itu, sehingga orang benar-benar memperhatikan tentang masalah akidah ini, bukan sambil lalu, ya. Kemudian yang ketiga, antuqarrara dirasatul kutubis salafiyatis safiyah, yaitu ditetapkannya kajian kitab-kitab salafiyah yang as-safiyah, yang jernih, ya. Jadi ditetapkan di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga pengkajian, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, itu diajarkan kitab-kitab salafiyah as-safiyah, kitab-kitab salaf yang bersih dari segala penyimpangannya. Wa yubta'adu an kutubil firaqil munharifah, dan menjauhi kitab-kitab sekte-sekte yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang, kasufiyah al-mubtadi'ah, seperti kaum sufi yang mubtadi'ah, wal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wal maturidiyati, juga kelompok jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah wa ghairihim, dan kelompok-kelompok yang lain. Illa min babi ma'rifatiha li raddi ma fiha minal batili wat tahziri minha, kecuali untuk mengetahui penyimpangannya, untuk dibantah dan diingatkan ya akan bahayanya. Jadi di berbagai lembaga pendidikan hendaknya ditetapkan buku-buku yang akan diajarkan, yaitu buku-buku salaf dalam bidang akidah, dan dijauhi kitab-kitab sekte-sekte yang menyimpang, ya, seperti buku-buku akidahnya sufiyah atau jahmiyah atau mu'tazilah atau asy'ariyah dan sebagainya. Dipelajari tapi untuk dibantah, tapi bukan untuk diyakini, mestinya begitu. Kemudian yang keempat, qiyamu du'atin muslihin yujaddiduna lin-nasi aqidatas salih, yaitu usaha para dai, ya, muslihin yang berusaha memperbaiki kondisi umat, yujaddiduna lin-nasi aqidatas salaf, di mana mereka yang memperbaharui akidah salaf bagi manusia, wa yurudduna dhalalatil munharifina anha, dan membantah penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang dari akidah tersebut. Jadi para dai, para syekh, para ustadz, ya, mereka harus berusaha untuk ya memperbaharui akidah manusia, ya, yaitu dengan menyebarkan akidah salaf, juga membantah penyimpangan-penyimpangan ya sekte-sekte yang menyimpang dari akidah ini. Ini beberapa ya cara yang dikemukakan oleh Syekh supaya seseorang ya terhindar dari penyimpangan dalam akidah. Pertama, kembali kepada kitab Allah Azza wa Jalla, itu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah. Kemudian memberikan perhatian yang sangat serius, ya, untuk materi akidah di berbagai macam jenjang pendidikan. Kemudian mengajarkan kitab-kitab salaf dalam akidah. Kemudian para dai berusaha untuk menjernihkan akidah manusia, yang memperbaiki akidah manusia dan membantah penyimpangan-penyimpangan. Baik, ya. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, fi bayani makna at-tauhid wa anwa'ihi, yaitu bab yang kedua menjelaskan tentang makna tauhid dan macam-macamnya. Apa itu at-tauhid? Beliau berkata hafizahullah, at-tauhid huwa ifradullah bil khalqi wa tadbir. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hal penciptaan, yakni meyakini bahwa pencipta segala sesuatu itu hanya Allah Azza wa Jalla. Wa tadbir, juga meyakini bahwa pengatur segala sesuatu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Itu bagian dari tauhid, meyakini bahwa segala sesuatu penciptanya hanya Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lihat di dunia ini, langit, bumi, darat, ya, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan semua yang mewujud di alam semesta ini penciptanya hanyalah Allah Azza wa Jalla. Wa tadbir, juga mengatur malam dan siang, mengatur peredaran matahari, peredaran bulan dan sebagainya, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa ikhlasul ibadati lahu, juga mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah maksudnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mempersembahkan ibadah apapun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu tercakup dalam makna tauhid, ya. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, apapun itu, siapapun itu, ya. Tidak mengibadahi apapun selain Allah Azza wa Jalla, meskipun nabi yang diutus ataupun malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh diibadahi. La malakul muqarrab wala nabiyyun mursal, baik malaikat yang paling dekat dengan Allah, Jibril, tidak boleh diibadahi, ataupun nabi yang diutus, Nabi Muhammad, nabi yang paling agung, enggak boleh beribadah kepadanya. Wa isbatu ma lahu minal asma'il husna was sifatil ulya, juga menetapkan
nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Wa tanzihuhu anin naqsi wal aibi, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Ya, itu makna tauhid. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menetapkan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari segala aib dan celah. Itu apa maksud dari tauhid ya. Fahuwa bihadzat ta'rif yashmalu anwa'a at-tauhid tsalasa. Dengan definisi ini maka dia mencakup 3 macam tauhid. Wa bayanuha kattali. Penjelasannya adalah seperti berikut. Jadi definisi tadi itu mencakup 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pengaturan alam semesta, yaitu adalah pengertian dari tauhid rububiyah. Wa ikhlasul ibadah lillahi wa tarku ibadati ma siwa, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itu adalah definisi tauhid uluhiyah. Kemudian menetapkan nama-nama yang baik bagi Allah dan sifat-sifat yang mulia bagi Allah, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Itu adalah definisi tauhid asma wa sifat. Baik. Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Wa yatadammanul fusul at-taliyah. Ya, poin ini tauhid rububiyah dia mencakup pasal-pasal yang berikut. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi bayani makna tauhid rububiyah, yaitu menjelaskan makna tauhid rububiyah wa fitriyatihi, dan fitriyahnya maksudnya manusia semuanya meyakini ya Allah itu pencipta, meyakini Allah itu pengatur alam semesta, meyakini Allah yang berkuasa di atas di dunia ini. Itu namanya fitriyatu at-tauhid. Wa iqraril musyrikin bihi, dan ya ikrarnya atau pengakuan orang musyrik terhadap tauhid rububiyah ini. Orang musyrik mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta. Mereka meyakini itu, ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya. Juga semua manusia meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, yang berkuasa di alam semesta. Mukmin ataupun musyrik meyakini hal tersebut ya. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi bayani mafhumi kalimatir rabbi fil qur'ani wa sunnah. Pasal yang kedua menjelaskan makna kalimat Rabb ya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tasawwurati al-umamid dhallati fi babir rububiyah wa raddi 'alaiha, dan pandangan-pandangan umat-umat yang sesat tentang bab rububiyah, dalam bab rububiyah, wa raddi 'alaiha, dan bantahannya. Jadi pasal yang kedua menjelaskan apa makna Rabb ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kemudian juga pandangan-pandangan umat-umat yang menyimpang dalam bab tauhid rububiyah, kemudian bantahan terhadap penyimpangan tersebut. Al-faslu tsalisu, pasal yang ketiga, fi bayani khudu'il kauni fil inqiyadi wa ta'ati lillah. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang tunduk dan patuhnya alam semesta ini kepada Allah Azza wa Jalla. Tunduk dan patuhnya alam semesta ini kepada Allah Azza wa Jalla. Al-faslu rabi'u, pasal yang keempat, fi bayani manhajil Qur'an fi isbati wahdaniyatillahi fil khalqi war rizqi wa ghairi dzalik. Pasal yang keempat menjelaskan tentang metode Al-Qur'an dalam menetapkan keesaan Allah dalam penciptaan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Ya, pasal yang keempat menjelaskan bagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa ya dalam mencipta, dalam memberi rezeki dan dalam hal lainnya. Al-faslul khamis, pasal yang kelima, fi bayan istilzami tauhidir rububiyah di tauhidil uluhiyah. Pasal yang kelima menjelaskan tentang ya kelaziman tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. Maksudnya kalau orang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa di alam semesta ini, maka dia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang akan dibicarakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam Al-Babu Tsani, dalam bab yang kedua. Al-faslul awal, pasal yang pertama, fi bayani makna tauhidir rububiyah wa iqraril musyrikin bihi. Ya, pasal yang pertama menjelaskan makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadapnya. Ya, menjelaskan makna tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah ini. At-tauhidu bi ma'nahul 'am, tauhid dengan maknanya yang umum, huwa i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birrububiyah. Tauhid dengan maknanya yang umum adalah meyakini keesaan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, yaitu dalam pencipta, mengatur, ya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan,
Itu namanya kalau kita meyakini Allah esa dalam semua hal itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian wa ikhlasul ibadati lahu, juga memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa isbatu ma lahu minal asma'i was sifat, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Fa huwa salah satu anwa, maka tauhid itu ada 3 macam. Tauhidul rububiyah, wa tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Wa kullu naw'in lahu ma'nan la budda min bayanihim. Jadi tauhid itu ada 3 macam. Tauhidul rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma' wa sifat. Dan setiap macam memiliki makna yang harus dijelaskan. Dia tahaddadal farqu baina hazil anwa, supaya jelas perbedaan antara ketiga macam ini. Jadi tauhid itu artinya meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, yaitu dalam penciptaan, pemberian rezeki, mengatur alam semesta, dalam kekuasaan, kemudian mengikhlaskan ibadah untuk Allah, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, yaitu tauhid dalam hal 3 tadi itu, al-khalqu, penciptaan, kemudian rizqu, memberikan rezeki, dan juga at-tadbir, mengatur alam semesta ini. Tauhid uluhiyah yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid asma' wa sifat menetapkan nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mensucikan Allah Azza wa Jalla dari nama-nama dan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim dan dalam Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, fatauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah itu huwa ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, bi an yu'taqada annahu wahdahul khaliqu li jami'il makhluqat, dengan keyakinan, dengan diyakini bahwa hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata-mata al-khaliqu li jami'il makhluqat, bahwa hanya Dia semata-mata yang merupakan pencipta bagi seluruh makhluk. Itu makna pertama dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala makhluk yang ada di alam semesta ini itu penciptanya adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Semua yang ada di langit, di bumi, semuanya dari berbagai macam makhluk. Siapa penciptanya? Allah Azza wa Jalla. Meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu bagian dari tauhid rububiyah. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Itu yang pertama, bagian dari tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah al-khaliq li jami'il makhluqat, bahwa Allah itu adalah pencipta bagi semua makhluk. Ada pencipta lain selain Allah Azza wa Jalla? Tidak ada, ya. Apakah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla itu mencipta? Tidak. Bahkan Dia yang dicipta. Patung dibuat oleh manusia, dipahat, dibuat dari dari kayu, dari batu, atau dari semen, dari pasir, ya. Bagaimana Dia mencipta, sedangkan Dia sendiri pencipta, Dia sendiri diciptakan, ya. Kemudian wa annahu ar-razzaqu li jami'id dawabi wal adamiyyin wa ghairihim, dan meyakini bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, li jami'id dawab, untuk seluruh makhluk melata di alam semesta ini, wal adamiyyin, dan juga untuk seluruh manusia, wa ghairihim, dan yang lainnya. Itu bagian yang kedua, cakupan yang kedua dari makna tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki untuk seluruh, ya, yang melata di muka bumi ini, yakni seluruh hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini, di darat dan di laut. Siapa yang memberikan mereka rezeki masing-masing? Allah Azza wa Jalla. Ya, burung yang terbang di langit, Allah yang memberikan rezekinya, ya. Berbagai macam makhluk yang hidup di alam semesta ini, enggak ada yang kekurangan rezeki, asalkan dia berusaha, Allah berikan rezeki. Ya, ikan yang jutaan banyaknya di lautan, siapa yang memberikan rezeki? Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan mereka rezeki, tidak ada yang lain. Dan tidak akan sanggup manusia memberikan rezeki kepada sebanyak ini makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Serangga aja sampai sekarang ada yang belum diberi nama oleh manusia, saking banyaknya, ya. Ikan di lautan yang ditemukan, yang belum ditemukan juga banyak. Siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mereka rezeki, gitu, ya. Seperti diceritakan oleh orang-orang terdahulu bahwa dia dalam sebuah perjalanan, kemudian dia berhenti di bawah pohon untuk makan siang, ya. Kemudian datang, tengah dia menyantap makanannya, datang burung,
ya kan? Datang burung ke hadapannya, kemudian mendekati, maka dilemparkan sedikit dari makan tersebut. Kemudian burung tersebut terbang, nggak lama kemudian balik lagi. Itu terjadi berkali-kali, ya, terjadi berkali-kali. Maka orang ini dia berkata, ini burung ini makan bukan hanya untuk dia, pasti untuk yang lain. Maka diikuti burung tersebut, ternyata dia memberikan makan ke ular di sebuah pohon kurma, dan ularnya sudah buta, sudah tua, ya kan? Hewan yang begitu saja Allah Azza wa Jalla berikan rezeki, gitu ya. Wal adamiyin, juga manusia. Siapa yang berikan rezeki? Sebanyak ini manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir di atas dunia ini, siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah Azza wa Jalla yang memberikan mereka rezeki, ya, makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezekinya masing-masing. Wa ghairihim, dan juga yang lain-lainnya. Siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah Azza wa Jalla yang memberikan mereka rezeki. Ya, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rezeki untuk semua makhluk hidup di alam semesta ini, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, ya, semuanya, ya, wa ghairihim, dari kalangan jin misalnya. Siapa yang memberikan mereka rezeki? Allah Azza wa Jalla. Nah, meyakini Allah pemberi rezeki untuk segala sesuatu, untuk semua makhluk, itu bagian dari tauhid rububiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Nah, itu bagian yang kedua dari makna tauhid rububiyah. Yang pertama tadi meyakini Allah pencipta segala sesuatu, yang kedua meyakini Allah pemberi rezeki untuk segala sesuatu, yang ketiga wa annahu malikul mulki, bahwa Allah lah pemilik kekuasaan di alam semesta ini. Siapa yang paling berkuasa di alam semesta ini? Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia, ya, tidak berkuasa, dia hanya berkuasa di dalam batas-batas kekuasaannya, dalam batas-batas kerajaannya, dan itu pun tidak berkuasa penuh, dia diatur oleh undang-undang dan sebagainya, ya. Tapi Allah Azza wa Jalla malikul mulk, Allah adalah pemilik segala kerajaan di alam semesta ini. Wal mudabbiru li syu'unil alami kullih, dan Allah lah yang mengatur segala urusan di alam semesta ini. Yuwalli wa yu'zil, Allah yang memilih orang tertentu untuk ditinggikan kedudukannya, diangkat jadi pemimpin. Wa ya'zil, Allah juga yang menjauhkan. Ya, banyak orang-orang yang tadinya hina kemudian menjadi orang terpandang, menjadi penguasa. Siapa yang mengangkatnya, mengantarkannya jadi penguasa? Allah Azza wa Jalla. Ada juga orang yang tadinya mulia, terpandang, kuasaannya luas, ya, kekayaannya banyak, tiba-tiba jatuh, ya. Jadi siapa yang berbuat pada hal demikian? Pada hal yang demikian, Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan yuwalli wa ya'zil, Allah yang meninggikan derajat suatu kaum atau suatu orang, seseorang, Allah juga yang merendahkannya. Wa yu'izzu wa yuzil, Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan, ya. Lihatlah, ya, bagaimana dulu orang Persia, orang Romawi, bangsa terkemuka di zaman itu, super powernya zaman itu, ya, paling ditakuti di dunia, paling kuat dengan militernya, kekuasaannya luas. Kemudian di tangan umat Islam mereka tumbang. Romawi, Persia semuanya tumbang, ya. Kemudian qadirun ala kulli syai'in, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yusarriful laila wan nahar, Allah menukar malam dengan siang. Siapa yang memperedarkan malam dan siang? Allah Azza wa Jalla. Wa yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah menghidupkan, ya, dan Allah juga yang mematikan. Ini diantara makna tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah Azza wa Jalla. Meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang meninggikan kedudukan seseorang, Allah juga yang merendahkan kedudukan seseorang. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang memperedarkan malam dan siang. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ya, katakanlah, ya Allah, malikal mulk, engkau adalah raja di alam semesta ini. Tu'til mulka man tasha', engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki.
wa tu'izzu man tasya. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, wa tuzillu man tasya, dan engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau masukkan malam kepada siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau masukkan siang kepada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, engkau keluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkau berikan rezeki ya siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab ya. Saya lihat tafsir, kita lihat tafsirnya dalam Taisirul Karimur Rahman karangan Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan qulillahumma malikal mulk ay antal malikul maliku ay antal malikul maliku li jami'il mamalik. Maksudnya engkau ya Allah adalah raja dan pemilik di jami'il mamalik, bagi semua yang ada dalam kerajaan langit dan bumi ini. Fasifatul mulki al-mutlaqu laka, sifat kerajaan yang mutlak itu milik Allah Azza wa Jalla. Manusia kalau dia menjadi raja misalnya, dia jadi raja di wilayahnya saja. Ya, apakah dia bisa jadi raja di negara lain? Tidak. Kekuasaan kerajaan yang menyeluruh itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wal mamlakatu kulluha, kerajaan semuanya, ulwiha wa sufliha, yang di langit maupun di bumi, laka hanya milik engkau ya Allah. Wa tasrifu at-tadbir kulluhu laka, ya, perubahan sesuatu dari suatu keadaan-keadaan yang lain, pengaturan sesuatu, semuanya milik engkau hai Allah. Summa fassala ba'da at-tasarif allati infaradal bari ta'ala biha. Kemudian Allah merinci beberapa bentuk ya pengaturan yang Allah Azza wa Jalla mandiri dengannya. Faqala, maka Allah berfirman, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa fihil isyarah, dalam ayat ini ada isyarat ila anna Allah Ta'ala sayanzi'ul mulka minal akasirah wal qayasirah wa man tabi'ahum. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa Allah akan mencabut kekuasaan dari Kisra-Kisra, dari kaisar-kaisar, wa man tabi'ahum, dan dari orang-orang yang mengikuti mereka. Dalam ayat ini ada isyarat bahwa Allah akan mencabut kekuasaan dari siapa? Dari Kisra-Kisra. Kisra adalah penguasa Persia di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW. Wal Qayasirah juga dari kaisar-kaisar, itu nama untuk penguasa-penguasa Romawi. Allah mengisyaratkan dalam ayat ini bahwa Allah akan mencabut kekuasaan dari Kisra-Kisra, juga dari kaisar-kaisar. Wa man tabi'ahum, dan dari orang yang mengikuti mereka. Wa yu'tihi ummata Muhammadin, dan Allah akan berikan kekuasaan itu kepada umat Muhammad. Wa qad fa'ala walillahil hamd, dan Allah telah melakukan itu. Ya, walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Fahusulul mulki wa naz'uhu taba'un li masyiatillahi ta'ala. Ya, berhasilnya mencapai kekuasaan atau dicabutnya kekuasaan dari seseorang itu mengikuti masyiah Allah, mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya, ada orang yang diberikan kekuasaan, ada yang dicabut kekuasaan darinya. Itu kenapa? Karena ada masyiah atau kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wala yunafi zalika ma ajrallahu bihi sunnatahu minal asbabil kauniyah wad diniyah. Tapi hal tersebut tidak menafikan akan usaha baik bentuknya kauniyah maupun diniyah. Maksudnya walaupun Allah Azza wa Jalla yang berkehendak memberikan kekuasaan kepada seseorang, atau Allah yang mencabut kekuasaan dari seseorang, apakah kita enggak berusaha supaya umat Islam ini berkuasa di muka bumi? Kita berusaha, ya, kita berusaha. Jadi keyakinan Allah yang punya kekuasaan tidak menafikan usaha kita untuk memperoleh kekuasaan bagi umat Islam ini. Ya. Allati hiya sababu baqa'il mulki wa husuluhu wa sababu zawalihi. Yang usaha tersebut merupakan sebab langgengnya kekuasaan dan tercapainya, dan juga sebab-sebab hilangnya kekuasaan. Fa innaha kulluha bi masyiatillah. Ya, datangnya kekuasaan atau hilangnya kekuasaan itu semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. La yujadu sababun yastaqillu bi syai'. Tidak ada suatu sebab yang mandiri, ya. Balil asbabu kulluha tabi'atun lil qada'i wal qadar. Nah, bahkan semua sebab itu mengikuti kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh mengatakan
Wa minal asbabil lati ja'alaha Allahu sababan li husulil mulki wal iman al iman wal amalu salih. Di antara sebab-sebab yang Allah jadikan ya sebagai sebab untuk memperoleh kekuasaan adalah al iman wal amalu salih, yaitu beriman dan beramal saleh. Jadi umat Islam ini ya harus yakini bahwa kekuasaan itu di tangan Allah SWT. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah cabut kekuasaan itu dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tapi umat Islam ini harus berusaha ya untuk agar mendapatkan kekuasaan dari Allah SWT. Nah, bagaimana caranya? Kata Syekh, di antara sebab terpenting agar Allah berikan kekuasaan kepada umat Islam di muka bumi ini adalah apa? Al-iman wal amalu salih, yaitu beriman dan beramal saleh. Allati minha ijtima'ul muslimin wa ittifaquhum wa i'daduhum. Apa bentuknya iman dan amal saleh itu? Di antara bentuknya adalah persatuan kaum muslimin dan kesepakatan mereka dan persiapan mereka dengan peralatan-peralatan yang mereka mampu, juga bersabar dan tidak bertengkar. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah jadikan sebagai penguasa orang-orang yang hidup sebelum mereka. Apa syaratnya Allah berikan kita kekuasaan di muka bumi ini? Yaitu al-iman wal amalu as-salih, itu beriman dan beramal saleh. Ya. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan ya wa tu'izzu man tasha. Tadi Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ya wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kemudian ya selanjutnya Allah berfirman wa tu'izzu man tasha. Apa penjelasan Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang penggalan ayat ini? Wa tu'izzu man tasha bi ta'atika. Engkau muliakan orang yang kau kehendaki bi ta'atika, dengan ketaatan kepadamu. Kalau orang taat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah pasti muliakan dia. Wa tuzillu man tasha, dan Allah akan hinakan siapa yang engkau kehendaki. Allah Azza wa Jalla akan hinakan siapa yang engkau kehendaki, yang dikehendaki. Kenapa? Bi maksiatika, yaitu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang taat kepada Allah pasti Allah muliakan. Orang yang bermaksiat kepada Allah pasti dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. La yamtani 'alaika amrun minal umur. Tidak ada suatu perkara yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Balil asya'u kulluha taw'u masyiatika. Segala sesuatu ya tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang ya sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah masukkan malam kepada siang dan Allah masukkan siang kepada malam. Ai tudkhilu haza ala haza. Maksudnya Allah masukkan ini kepada ini, ya. Kemudian wa haza ala haza, yakni Allah masukkan malam kepada siang dan Allah masukkan siang kepada malam. Fayansha'u an zalika minal fusuli. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam, apa yang timbul? Timbullah musim-musim. Wadhiya, cahaya matahari, wan nur, dan cahaya bulan, wasyamsu, timbulnya matahari, wazil, adanya naungan, wasukun, adanya ketenangan, wal intishar, dan adanya penyebarannya. Ma huwa min akbaril adillati ala qudratillahi wa azamatihi, yang merupakan dalil terbesar yang menunjukkan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, wa hikmatihi wa rahmatihi, juga menunjukkan akan hikmah dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Bagaimana Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati? Kata Syekh, kal farhi minal baydah, seperti anak ayam yang dikeluarkan dari telur. Telur itu mati, kemudian dikeluarkan sesuatu yang hidup dari telur itu, yaitu apa? Anak ayam. Wa kasyajari minan nawa, seperti pohon yang ditumbuhkan oleh Allah dari biji. Wa kazar'i min bazrihi, juga seperti tanaman dari benihnya. Wa kal mu'min minal kafir, juga seperti keluarnya seorang mukmin dari orang yang tadinya kafir. Orang yang kafir itu orang mati sebenarnya, lalu Allah berikan hidayah, lalu dia masuk Islam, ya. Nah, itu maksud contohnya Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Seperti apa? Seperti anak ayam yang keluar dari telur. Telur benda mati, kemudian Allah Azza wa Jalla keluarkan makhluk hidup dari situ, yaitu apa? Anak ayam. Atau pohon yang Allah keluarkan dari biji-bijian, pohon kurma misalnya, biji kurma,
ya, biji kurma, benda mati. Kemudian Allah keluarkan makhluk hidup dari situ, yaitu pohon, ya, dan sebagainya. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau wahai Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kal baydati minat ta'ir, seperti telur dari burung. Ya, burung bertelur, ketika telurnya keluar dari dalam perutnya, telurnya benda mati. Wa kan nawa minasyajar, seperti juga biji dari tanaman. Wa kal habbi minazar'i, seperti biji dari tanaman. Ya, benda mati keluar dari yang hidup, ya. Nah, itu Allah Azza wa Jalla yang berkuasa atasnya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab, dan engkaulah yang memberikan, ya, rezeki, ya, yang lapang, yang luas, ya, siapa yang engkau kehendaki, ya, yang tidak dia sangka-sangka itu sebagai jalan rezekinya. Nah, yuk coba kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya kepada kita, ya. Allah Azza wa Jalla yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang-orang yang yang tidak pernah disangka akan menjadi orang terkemuka, tapi Allah berkehendak dan dia berusaha, dia jadi orang terkemuka, jadi presiden, jadi menteri, dan jadi raja misalnya, ya. Ada juga orang-orang yang tadinya berjaya, punya kekuasaan yang luas, punya kekayaan yang luas, luar biasa. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla cabut kekuasaan darinya karena maksiatnya, ya. Sehingga dikatakan yang menyebabkan hilangnya kekuasaan dari suatu negara adalah apa? Karena maksiat yang ada di negara tersebut, ya. Kemudian Allah yang, ya, memuliakan siapa yang dikehendaki. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang mulia, pasti dia jadi mulia, ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga yang menghinakan siapa yang dikehendakinya, ya. Walaupun di dalam pandangan manusia mungkin dia mulia, tapi kalau Allah berkehendak menjadikan dia hina, ya dia terhina. Kemudian dia khal khair, di tangan Allah lah segala kebaikan, bukan di tangan yang lain. Maka mintalah kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian innaka ala kulli syai'in qadir, Allah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Kemudian juga disebutkan, ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yaitu memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam, sehingga terjadilah musim-musim, ya kan. Pada musim panas misalnya siangnya panjang, malamnya pendek. Pada musim dingin, ya, malamnya panjang, siangnya pendek. Sehingga dikatakan bahwa musim dingin itu adalah ghanimatul mukmin, yaitu harta rampasan kaum mukmin, karena mereka bisa beribadah, ya, di malam yang panjang tersebut. Ada cahaya bulan, ada cahaya matahari, ya, dan sebagainya. Kemudian juga Allah yang mengeluarkan makhluk hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup, ya. Allah juga memberikan rezeki, ya, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha berkuasa terhadap segala sesuatu di alam semesta ini, ya. Nah, ini di antara makna tauhid tauhid rububiyah, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.